Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wasyukru lahu ala ma awla min ni'amin sabighatin wa asda. Ahmaduhu حمدا يليق بجلال وجهه الكريم وعظيم سلطانه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، يقول المولى عز وجل في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. وقال أيضا: يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وخير الأمور وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Kita patut berbahagia di subuh hari ini karena yang memerintahkan kita untuk berbahagia adalah Allah Tabaraka wa Ta'ala, sebagaimana dinyatakan oleh Allah Azza wa Jalla di surat Yunus: Qul bifadlillahi wa rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Allah katakan di dalam ayat ini, qul, katakan. Siapa yang diperintahkan oleh Allah secara khusus dalam ini? Kepada Rasulullah alaihi salatu wassalam. Katakan, wahai Muhammad. Kepada siapa? Umatmu. Pesan apa yang ingin disampaikan? Bifadlillahi wa rahmatihi, dengan karunia Allah dan rahmatnya. Para ulama tafsir ketika menafsirkan fadlullahi wa rahmatuhu, karunia Allah dan rahmatnya, Ibnu Abbas radhiyallahu anhu menyebutkan fadlullahi itu adalah ilmu, sedangkan rahmat Allah adalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi qul bifadlillahi wa rahmatihi berdasarkan tafsir Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, dengan ilmu dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ilmu yang Allah Azza wa Jalla berikan kepada kita, hadirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di tengah-tengah umat manusia. Fabidzalika falyafrahu, maka dengan itulah hendaklah mereka berbahagia. Jadi yang membuat kita berbahagia dalam hidup ini tatkala Allah Azza wa Jalla memberikan ilmunya kepada kita dan hadirnya Nabi Muhammad di tengah-tengah umat manusia. Apalagi kita dipilih oleh Allah untuk menjadi bagian dari umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang beriman kepada dan bersama Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Fabidzalika falyafrahu, maka hendak itulah mereka berbahagia. Huwa khairum mimma yajma'un, dan itu jauh lebih baik dibandingkan dengan apapun yang dikumpulkan oleh manusia di dunia ini. Seluruh harta benda, kekayaan, maka tidak ada bandingnya karunia Allah dengan rahmat Allah Subhanahu wa taala tersebut.
Dan di pagi hari ini kita merasakan karunia Allah Azza wa Jalla ketika Allah mudahkan kita untuk membuka kelopak mata kita, mengayunkan tangan kita, melangkahkan kaki kita, hadir ke rumah Allah, menyahut panggilan serta seruan darinya, menunaikan kewajiban kita sebagai seorang hamba. Bahkan kita memandangnya lebih daripada kewajiban, bahkan ia menjadi kebutuhan kita sebagai seorang hamba. Karena ibadah inilah yang membuat ruh ciptaan Allah yang ada dalam diri kita ini selalu akan hidup. Sebagaimana jasad membutuhkan makanan, ruh pun membutuhkan makanan. Dan makanan bagi ruh adalah ibadah kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Sebagaimana firman Allah dalam sebuah ayat, فَإِذَا سَوَّيْتُهُ وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي فَقَعُوا لَهُ سَاجِدِينَ. Ketika aku telah membentuk jasad Adam, kata Allah, وَنَفَخْتُ فِيهِ مِنْ رُوحِي, lalu aku tiupkan ke dalam jasad Adam tersebut ruh ciptaanku, maka pada saat itulah bersujudlah kepada Adam, yaitu para malaikat. Jadi kita ini memiliki dua unsur di dalam diri kita. Ada unsur tanah, merupakan unsur fisik dari mulai ujung rambut sampai ujung kaki. Namun ada unsur lain yang menopang diri kita, dan ia adalah ruh. Sebagaimana jasad membutuhkan makanan, ruh pun membutuhkan makanan. Dan makanan bagi ruh adalah ibadah dan ketaatan kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan juga Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kita karunia untuk kemudian duduk bersama di majlis ilmu ini. Dan majlis ini adalah majlis ketaatan kepada Allah. Majlis di mana Abdullah ibnu Rawahah radhiyallahu anhu, seorang sahabat Nabi, mengatakan kepada sahabat yang lainnya, "Ta'alu bina nu'min sa'atan fanajlisu fi majlis zikr." Ayo sejenak duduk bersama kami untuk kita berada di majlis di mana majlis ini akan semakin meningkatkan iman kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Mudah-mudahan pertemuan ini menjadi pertemuan yang kelak akan kita bincang-bincangkan di surga Allah Azza wa Jalla, ketika pertemuan kita didasari karena ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla. Salat berangkaikan salam bersama kita senandungkan untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, junjungan alam, Nabi akhir zaman, contoh dan teladan, standar dan patokan. Dan ini bukan sekedar slogan, tapi adalah hakikat yang ingin kita wujudkan. Betapa hidup dalam naungan sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam membawa kita kepada kebahagiaan, membawa kita kepada kemuliaan, membawa kita kepada kemenangan yang dijanjikan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan inilah yang sedang kita upayakan sekuat tenaga kita, sedaya upaya kita, semampu kita. Ingat, semampu kita, bukan semau kita. Dan inilah perjuangan dalam kehidupan kita untuk menghidupkan sunnah Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam, karena ia adalah jalan kebahagiaan, jalan kemuliaan, jalan kemenangan yang dijanjikan oleh Allah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullahu wa yaghfir lakum dhunubakum wallahu ghafurur rahim. Ali Imran di ayat 31 Allah berfirman, katakan wahai Muhammad kepada siapa umatmu, jika kalian cinta kepada Allah maka ikuti oleh kalian aku. Dengan kalian mengikutiku, Allah akan mencintai kalian, Allah akan mengampuni dosa-dosa kalian. Adakah yang lebih kita harapkan dalam hidup ini selain daripada cinta Allah? Adakah yang lebih kita harapkan dalam kehidupan ini kecuali ampunan Allah? Di saat Allah dialah yang maha pengampun lagi maha penyayang. Dan jalan untuk mendapatkan cinta Allah tersebut adalah dengan ittiba, mengikuti Rasul alaihi salatu wasallam. Sebagaimana Allah Azza wa Jalla juga berfirman dalam surat Al-Ahzab, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanatun liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Jaminan yang langsung datang dari Allah bagi orang yang ingin hidupnya bahagia dunia dan akhirat, maka jadikan Rasul sebagai satu-satunya contoh dan teladan dalam kehidupan kita. Dan inilah yang sedang kita perjuangkan, sedang kita upayakan dalam kehidupan kita. Dan kita ingin, walaupun kita tidak akan pernah sampai pada derajat kesempurnaan yang ada pada diri Nabi Muhammad, dan itu harus kita akui, kita tidak akan pernah bisa sampai.
pada derajat kesempurnaan yang dimiliki oleh Rasul alaihi salatu wasallam. Paling tidak dalam sebuah kaedah fikih menghibur kita dalam hal ini, ma la yudraku kulluhu la yutraku kulluhu, apa-apa yang tidak bisa kita jangkau semuanya, dalam hal ini mengikuti kesempurnaan yang ada pada diri Rasul, paling tidak la yutraku kulluhu, jangan tinggalkan semuanya. Mesti ada tanda di dalam diri kita menunjukkan bahawa kita adalah umatnya Rasul alaihi salatu wassalam. Dan dengan inilah kelak kita akan berhadapan dan berjumpa dengan Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam. Sebagaimana Anas bin Malik radhiyallahu anhu, khadim, pelayan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pasca wafatnya Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam, salah satu kalimat yang selalu diulang-ulang oleh Anas bin Malik apa? Wallahi inni la arju an alqiya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaumil qiyamah. Demi Allah, kata Anas bin Malik, aku sangat berharap untuk bisa berjumpa dengan Nabi Muhammad di mana? Di hari kiamat nanti. Saqulullah, maka aku akan katakan kepadanya tatkala berjumpa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, hadza unais khuwaidibuk. Wahai Nabi, wahai Rasul, ini adalah Unais. Unais ini adalah panggilan kesayangan Anas bin Malik yang selalu dipanggil oleh Rasulullah SAW kepadanya. Ya Unais, ya Rasulullah, hadza Unais khuwaidimu, pelayanmu dulu, tidakkah engkau ingat dan kenal denganku? Jadi Anas bin Malik seorang pelayan Nabi Muhammad 10 tahun Rasul. Ya, Anas bin Malik ini melayani Nabi Muhammad di kota Madinah. Anas bin Malik masih merasa perlu untuk memperkenalkan dirinya kepada Nabi. Dan dia ingin menjadikan amalan spesial yang bisa dia banggakan di hadapan Nabi adalah saat-saat di mana ia melayani Rasulullah SAW. Nah, jadi Anas bin sudah memikirkan tentang kalimat apa yang disampaikan oleh beliau kepada Nabi Muhammad. Nah, kita Bapak Ibu sekalian, kita kaum muslimin dan muslimat, ya, mesti ada amalan spesial dari sunnah Nabi Muhammad yang kita miliki untuk bisa kita sampaikan di hadapan Nabi, menunjukkan kita adalah umatnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita termasuk di antara umatnya Rasul yang di dunia kita bahagia dengan sunnahnya, di akhirat insyaAllah kita akan dibahagiakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala dengan membersamai Nabi Muhammad di dalam surga Allah tabaraka wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, di subuh hari ini kembali kita akan melanjutkan kajian kita hadis Arba'in An-Nawawi rahimahullah, yang dihimpun dan dikumpulkan oleh Imam An-Nawawi rahimahullah, dan kita sudah sampai kepada hadis yang ke-18. Namun kita belum membahas fawaid, ya, pelajaran-pelajaran hikmah apa yang bisa kita petik dari hadis yang ke-18 ini. Kami bacakan terlebih dahulu hadis tersebut. Bismillahirrahmanirrahim. An Abi Dzar Jundub bin Junadah wa Abi Abdurrahman Muadz bin Jabal radhiyallahu anhuma. Hadis ini diriwayatkan oleh dua orang sahabat. Yang pertama adalah Abu Dzar, yang kedua adalah Muadz bin Jabal. Semoga Allah meridhai keduanya. Dan dua orang sahabat ini adalah sahabat yang memiliki keutamaan, kemuliaan, keistimewaan. An Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qala, ia telah bersabda, ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah engkau dimanapun kau berada, wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha, dan iringilah as-sayyi'ata, keburukan, dengan al-hasanata, dengan kebaikan, maka kebaikan itu tamhuha, bisa menghapus keburukan. Wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, dan berakhlaklah dengan manusia, bergaullah dengan manusia dengan akhlak yang baik. Dan kita sudah menjelaskan makna umum di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagaimana yang disampaikan oleh Syekh Al-Utsaimin. Kemudian kita masuk ke dalam pembahasan min fawaidi hadzal hadis, di antara pelajaran-pelajaran hadis ini. Yang pertama, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, adalah wujub taqwallahi azza wa jalla haitsuma kana al-insan. Wajibnya bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun
manusia itu berada. Ya, wajibnya bertakwa kepada Allah dimanapun manusia itu berada. Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun engkau berada, kata Nabi. Ya, jadi ketakwaan ini tidak mengenal tempat. Ya, ketakwaan itu tidak hanya ada di dalam masjid saja. Ketakwaan itu tidak saja ketika kita sedang dalam keramaian saja. Ketakwaan itu tidak hanya ada di majlis-majlis ilmu saja. Tapi dimanapun kita berada, hendaklah bertakwa kepada Allah. Dengan cara apa? Bifi'li awamiri, dengan menjalankan perintahnya, wajtinabi nawahihi, menjauhi larangannya. Karena kita selalu temukan untuk larangan ini, jangankan kita melakukannya, mendekatinya saja dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Karena selalu bahasa terhadap larangan bukan tidak melakukan larangan, tapi menjauhi larangan. Mendekatinya saja dilarang oleh Allah, apalagi melakukannya. Ya, dengan melaksanakan perintahnya, menjauhi larangannya. Sawa'un kunta fil alaniyah au fis sir, baik di saat kita berada dalam keramaian ataupun dalam kesendirian, di saat kita bersama orang atau tidak lagi bersama manusia. Wa ayyuhuma afdal, dan mana yang lebih utama? Ya, jadi Syekh Al-Utsaimin sendiri membuat pertanyaan untuk kemudian menjelaskan apa yang kemudian dimaksud dalam hadis ini. Wa ayyuhuma afdal, dan mana yang lebih utama? Ayyakuna fis sirri aw fil alaniyah, bertakwa kepada Allah di saat dalam kesendirian atau di tengah keramaian, kata beliau. Fi hadha tafsil. Ya, dalam pertanyaan ini tentu ada penjelasan yang lebih rinci di dalamnya. Idza kana izharuka littaqwa yahsul bihi at-ta'assi wal ittiba' lima anta alaihi fahuna i'lanuhu ahsan wa afdal. Kata Syekh Al-Utsaimin, jika izharuka, menampakkan ketakwaan di hadapan manusia, menghasilkan at-ta'assi, menjadi contoh, model, teladan bagi manusia, sehingga kemudian manusia mengikuti kebaikan yang kita lakukan, ya maka kata Syekh Al-Utsaimin, dalam hal ini ahsan wa afdal. Jika ketakwaan kita menginspirasi orang lain, membuat orang lain terdorong, membuat orang lain kemudian termotivasi untuk mengikuti kebaikan yang kita lakukan, maka kata Syekh Al-Utsaimin di sini lebih ahsan wa afdal. Itu jauh lebih baik dan jauh lebih utama. Walihada madahallahu alladhina yunfikuna sirra wa alaniyah. Karena itulah Allah Subhanahu wa taala memuji orang yang berinfak, baik dengan infak secara terang-terangan atau secara sembunyi-sembunyi, sebagaimana firman Allah dalam surat Ali Imran ketika Allah menerangkan tentang tanda-tanda ketakwaan, alladzina yunfikuna fis sarra wad-dharra wal kazimin al-ghaiza, dan juga kemudian wa in tubdu khairan aw tukhfuhu aw ta'fu an su'in fa innallaha kana afuwan qadira. Kalian tampakkan atau kalian sembunyikan, dua-duanya baik, kata Allah Azza wa Jalla. Jadi Allah Subhanahu wa taala juga memuji tatkala seorang hamba berbuat baik, termasuk di dalamnya adalah berinfak, ya, baik secara sembunyi-sembunyi maupun terang-terangan. Amma idza kana la yahsul bil idhari faidah. Adapun jika, ya, ketika menampakkan ketakwaan, kebaikan, tidak ada faedah di dalamnya, maka fal israru afdal. Maka menyembunyikan ketaatan dan kebaikan itu jauh lebih utama. Dan kalau kita lihat dulu dari kalangan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, mereka itu jauh lebih memilih untuk menyembunyikan ketaatan mereka dibandingkan menampakkan ketaatan mereka. Tapi Allah yang kemudian memperlihatkan ketaatan mereka di hadapan manusia. Ada seorang sahabat atau tabi'in, saya lupa ibu sekalian, dalam kehidupannya itu dikenal sebagai orang yang pelit, seorang yang bakhil. Tapi ternyata baru orang menyadari bahwa dia adalah orang yang selalu memberikan makan orang miskin, bahkan 100 orang fakir miskin di kota Madinah setelah dia meninggal dunia. Jadi ketika dia hidup, orang tahunya dia adalah orang yang bakhil. Dan ternyata manusia baru mengetahui dia adalah orang yang sangat dermawan ketika dia telah meninggal dunia. Jadi selama ini selalu ada orang yang mengantarkan makanan di hadapan ke rumah-rumah orang fakir dan miskin. Sekitar 100 orang di kota Madinah Al-Munawwarah. Dan orang baru mengetahui bahwa ternyata orang yang selalu memberikan makan kepada fakir miskin ini adalah orang yang dianggap bakhil dalam kehidupannya setelah dia meninggal dunia, Bapak Ustaz.
Jadi dulu semangat salaful ummah itu sebenarnya mereka menyembunyikan ketaatan dan kebaikan mereka untuk menjaga keikhlasan mereka di hadapan Allah Azza wa Jalla. Tapi kemudian Allah Azza wa Jalla perlihatkan ketaatan kebaikan mereka setelah mereka meninggal dunia. Ya, karena mereka salah satu tanda keikhlasan itu disebutkan min alamatil ikhlas. Di antara tanda keikhlasan itu apa? Tidak merasa aman dengan diri sendiri. Wa adamul ikhtiraru bil amal, dan tidak tertipu dengan amal. Karena kalau seseorang sudah merasa dirinya ikhlas, itu berarti dia tidak ikhlas. Jadi dulu para sahabat Rasulullah SAW mereka merasa tidak aman dengan diri mereka. Mereka khawatir jangan-jangan saya ini tidak ikhlas, jangan-jangan saya ini berada dalam kemunafikan, sebagaimana Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu begitu sangat khawatir dirinya termasuk di antara orang munafik. Sehingga dia datang kepada siapa? Kepada Hudzaifah ibn al-Yaman, sahibus sir, pemilik rahasia, pemegang rahasia Nabi Muhammad, yang memiliki daftar orang-orang munafik. Dan Umar bertanya, apakah aku termasuk di antaranya? Apakah aku termasuk di dalamnya? Kata Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu. Di awal-awal Hudzaifah tidak ingin menyebutkan tentang Umar ibn Khattab ini, tapi ketika Umar terus bertanya dan bahkan kemudian menangis di hadapan Hudzaifah, dan Hudzaifah kemudian mengatakan, engkau tidak termasuk di dalamnya wahai Umar. Baru Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu merasa tenang dirinya, Bapak Ibu sekalian. Walaupun terus dia kemudian minta ampun kepada Allah Azza wa Jalla, Masya Allah. Karena mereka tidak tertipu dengan kebaikan dan ketaatan mereka. Ya. Nah, ketika menampakkan itu tidak ada faedah, menampakkan kebaikan dan ketaatan kita tidak ada faedah, maka ya, tatkala kita menyembunyikannya itu jauh lebih utama. Liqaulin Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Rasul alaihi salatu wasallam tentang apa? Tentang golongan yang kelak akan mendapatkan naungan di hari di mana tidak ada naungan kecuali naungan Allah Azza wa Jalla. Dan satu di antara 7 golongan tersebut, kata Nabi, adalah rajulun tasaddaq, seorang yang bersedekah, seorang yang berinfak, bisadaqatin fa akhfaha hatta la ta'lam shimaluhu ma tunfik yaminuh. Seorang yang bersedekah, di saat dia bersedekah dengan tangan kanannya, tangan kirinya dia mengetahuinya. Maksudnya dia berusaha untuk menyembunyikan ketaatan, menyembunyikan kebaikannya, bahkan di hadapan istrinya sekalipun, bahkan di hadapan suaminya sekalipun, Bapak Ibu sekalian. Ya, dia hanya beramal, berinfak, bersedekah hanya antara dia dengan Allah Azza wa Jalla yang tahu, sebagaimana yang dilakukan oleh seorang sahabat Nabi Muhammad yang dalam kehidupannya dikenal sebagai orang yang pelit, tapi ternyata setelah dia meninggal dunia orang baru tahu ternyata dia adalah orang yang selalu berderma, berinfak, bersedekah kepada 100 orang miskin yang ada di kota Madinah Munawwarah. Wahal al-afdal fi tarkil ma'asi ilanuhu aw israruhu. Nah, sekarang pertanyaannya, kalau tadi berkenan dengan melakukan ketaatan, nah pertanyaan berikutnya, mana yang lebih utama? Meninggalkan maksiat secara terang-terangan atau secara sembunyi-sembunyi? Ya, kalau ketaatan tadi ada penjelasannya, Pak. Ketika menampakkan ketaatan ini menjadi contoh model, motivasi, dorongan, inspirasi bagi orang lain, maka itu jauh lebih utama. Tapi kalau seandainya menampakkan ketaatan juga tidak memberikan faedah, maka menyembunyikan jauh lebih utama. Nah, sekarang dalam meninggalkan maksiat, karena ketakwaan tadi apa? Melaksanakan perintah Allah dan meninggalkan larangan Allah. Nah, kalau dalam meninggalkan maksiat, mana yang lebih utama? Menampakkan meninggalkan maksiat atau menyembunyikan meninggalkan maksiat? Yuqalu fihi ma qila fil awamir, famathalan idza kana al-insanu yuridu an yadkhula fi amalin faqila lahu innahu yashtamilu ala mahramin kal umuri ribawiyyah fatarakahu jiharan fadhalika afdal li'annahu yuta'assa bih. Kata Syekh Al-Utsaimin, dalam hal ini juga sama penjelasannya dengan perintah tadi, kata beliau, ya. Contoh, idza kana al-insan yurid an yadkhula fi 'amalin faqila lahu innahu yashtamilu ala mahramin kal umuri al-ribawiyyah fatarakahu jahran. Misalkan ada seseorang, Bapak Ibu sekalian, dicontohkan oleh Syekh Utsaimin. Ada seseorang, dia ingin bekerja misalkan dalam sebuah perusahaan, dalam sebuah tempat pekerjaan, lalu dikatakan kepadanya innahu yashtamilu ala mahram kal umuri ribawiyah, ya. Lalu dikatakan kepadanya
fulan, hati-hati bahwa tempat di mana engkau akan masuk bekerja ini di dalamnya ada unsur-unsur ribawiyah. Maka dikatakan oleh Syekh Utsaimin, fatarakahu jihar, maka meninggalkan hal tersebut lebih baik secara jahran, secara terang-terangan Bapak Ibu sekalian. Fadzalika afdal, dan itu jauh lebih utama. Kenapa? Li'annahu yuta'assa bih, karena ketika dia meninggalkan pekerjaannya karena ingin meninggalkan maksiat, meninggalkan dosa, larangan Allah Azza wa Jalla, maka dia akan menjadi inspirasi, model yang diikuti oleh orang lain. Wa amma idza kana al-amru la yata'adda ila al-ghairi wa la yantafi bihi fal israru afdal. Namun ketika dia meninggalkan satu perbuatan dosa, misalkan maksiat, dan tidak akan berefek kepada orang lain misalkan, maka ya secara sembunyi-sembunyi itu jauh lebih utama. Fa in qala qail, lalu ada yang bertanya, qauluhu sallallahu alaihi wasallam, sabda Nabi Muhammad SAW, ittaqillaha haitsuma kunta, bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun kau berada, hal yashmul fi'lal awamir fi amakin ghaira la'iqatin kal marahid mathalan. Ketika Rasul katakan bertakwalah engkau kepada Allah dimanapun kau berada, apakah di dalamnya termasuk melakukan ketaatan kepada Allah Azza wa Jalla di tempat yang tidak layak seperti marahid? Marahid ini adalah kamar mandi. Apakah di kamar mandi ada ketaatan yang bisa kita lakukan gitu kan? Karena Rasul mengatakan bertakwa engkau dimanapun kau berada. Apakah termasuk di dalam kamar mandi? Al-jawab, la taf'al al-awarif fi hadha al-amakin. Dikatakan oleh Syekh Utsaimin, janganlah engkau melakukan perintah Allah Subhanahu wa taala di tempat-tempat seperti ini. Maksudnya adalah kamar mandi, ya, tempat-tempat yang kotor Bapak Ibu sekalian. Walakin anwi biqalbika, akan tapi berniatlah engkau di dalam hatimu, annaka muti'un lillahi, ya, bahwasanya engkau takwa kepada Allah, engkau mentaati Allah Azza wa Jalla. Dengan cara apa? Dengan mutamatsilu li amrihi mutajadimu lin nahyihi. Jadi kalaupun di kamar mandi, bagaimana caranya? Karena kan umum nih, perintah dari Rasulullah, bertakwalah engkau di manapun kau berada. Apakah di dalam kamar mandi ada ketakwaan kepada Allah? Paling tidak, kata Syekh Al-Utsaimin, berniatlah di dalam hatimu untuk tetap berada dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena melakukan ketaatan dalam kamar mandi haram hukumnya, tidak boleh Bapak Ibu sekalian. Tapi paling tidak hati kita tidak pernah lalai daripada mengingat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pelajaran yang kedua yang bisa kita petik dari hadis ini, annal hasanati yudhibna as-sayyi'at. Sesungguhnya kebaikan-kebaikan itu akan bisa melenyapkan keburukan-keburukan. Dalam pembahasan pertemuan yang lalu kita mendapati satu hadis Rasulullah SAW di mana ada seorang sahabat Nabi Muhammad yang masih muda belia saat itu Bapak Ibu sekalian, di mana di malam harinya dia hampir saja melakukan kemaksiatan dengan seorang wanita, tapi tidak sampai ke taraf zina Bapak Ibu sekalian. Lalu di subuh harinya dia salat bersama kaum muslimin, ya, dia salat bersama kaum muslimin. Dan Rasul alaihi salatu wasallam mengatakan, innal hasanati yudhibna as-sayyi'at. Jadi Rasul membacakan ayat innal hasanati yudhibna as-sayyi'at kepada seorang yang di malam harinya telah melakukan kemaksiatan, lalu di subuh harinya dia salat berjamaah bersama kaum muslimin di Masjid Nabawi. Dan Nabi Muhammad mengatakan kepada seorang yang masih sangat muda belia atas dosa yang telah dia lakukan, bahwasanya kebaikannya itu salat subuh berjamaah dengan kaum muslimin di subuh hari itu telah menghapus dosanya di malam hari tadi. Masya Allah. Karenanya Bapak Ibu, salah satu rangkaian taubat kita kepada Allah adalah dengan memperbanyak kebaikan dan ketaatan kita kepada Allah, karena kebaikan itu bisa menghapus dosa yang kemudian kita lakukan. Yang ketiga, pelajaran yang bisa kita ambil dari hadis ini adalah fadlullahi azza wa jalla 'alal ibadi, wa dzalika li'annana law raja'na ila al-'adli la kanat al-hasana la tamhu as-sayyi'ah bil muwazanah wa zahirul hadis al-umum. Bapak Ibu sekalian, kita melihat karunia Allah yang begitu sangat besar kepada hamba-hambanya, ya. Betapa Allah memberikan karunia yang sangat besar kepada kita. Kenapa? Karena kalau kita timbang-timbang Bapak Ibu sekalian antara kebaikan dengan keburukan, sesungguhnya keburukan yang kita lakukan itu
Ya, sungguh-sungguh tidak seimbang dengan ketaatan kita. Dosa kita sebenarnya jauh lebih besar dibandingkan dengan ketaatan kita kepada Allah Azza wa Jalla. Tapi Allah yang maha baik, Allah yang maha karam, yang maha dermawan, yang maha pemurah Bapak Ibu sekalian. Allah Azza wa Jalla menjadikan kebaikan kita bisa menghapuskan keburukan yang kemudian kita lakukan. Walaupun tidak secara ini tidak akan berimbang Bapak Ibu. Tapi disinilah bentuk baiknya Allah, mulianya Allah, pemurahnya Allah kepada hamba-hambanya. Bahwa kebaikan yang kita lakukan bisa menghapus keburukan yang kita lakukan. Ya. Dan disebutkan oleh Syekh Al-Utsaimin wa hal yushtaratu an yanwi bihadzal hasana annahu yamhu as-sayyi'a allati fa'al. Apakah mesti diniatkan misalkan contoh seperti sahabat Nabi Muhammad yang malamnya dia berbuat maksiat lalu pagi harinya dia salat berjamaah bersama kaum muslimin. Apakah perlu diniatkan? Ya Allah, ini salat subuh berjamaah di pagi hari ini saya berniat menjadikannya sebagai penghapus dosa yang kulakukan tadi malam. Nah, kata Syekh Utsaimin, apakah disyaratkan harus berniat bahwa kebaikan yang kita lakukan ini untuk menghapus dosa yang sudah kita perbuat? Fal jawab zahirul hadis, berdasarkan teks hadis inilah tidak disyaratkan Bapak Ibu sekalian. Tidak mesti disyaratkan kita harus berniat misalkan. Ya Allah, ini sedekah adalah sedekah untuk menghapus dosa ghibah misalkan yang sudah saya lakukan tadi ya Allah. Ampun ya Allah, ini saya bersedekah gitu. Apakah perlu diniatkan? Berdasarkan teks hadis ini kata Syekh Al-Utsaimin tidak mesti kemudian diniatkan. Wa anna mujarrad fi'l al-hasanat yudhhib as-sayyi'at. Cukup dengan melakukan kebaikan saja maka itu akan bisa menghapus dosa dan keburukan yang telah kita lakukan. Jadi tidak perlu diniatkan atas dosa yang kita lakukan. Misalkan ya Allah, di mata tadi baru saja bermaksiat, ini saya bersedekah ya Allah, mudah-mudahan dengan sedekah ini bisa menghapus dosa mata saya tadi. Apakah perlu diniatkan? Berdasarkan hadis ini tidak perlu diniat. Cukup bagi kita untuk melakukan kebaikan, maka kebaikan itu bisa menghapus keburukan. Wa hadza min ni'matillahi azza wa jalla al-ibad, dan ini bagian daripada kenikmatan yang Allah berikan kepada hamba-hambanya. Wa min muqtadi qauli rahmatihi sabaqat ghadabihi. Kenapa? Karena rahmat Allah selalu mendahului kemurkaannya. Dalam sebuah hadis qudsi Allah berfirman, inna rahmati ghalabat ghadabi, sesungguhnya rahmatku selalu mengalahkan murkaku, kata Allah Azza wa Jalla. Menunjukkan betapa Allah itu maha pengampun, maha baik Bapak Ibu sekalian. Yang keempat, pelajaran yang bisa kita petik dari hadis ini adalah al-hathu ala mukhalafatin nasi bil khuluqil hasani. Di dalam hadis ini ada dorongan, motivasi untuk berakhlak dengan manusia, bergaul dengan manusia, berinteraksi dengan manusia dengan akhlak yang baik. Berdasarkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin, dan hendaklah engkau bergaul dengan manusia dengan akhlak yang baik, kata Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam. Fa in kila, jika dikatakan muamalatun nasi bil hazmi wal quwwati wal jafa, أحيانا هل ينافي هذا الحديث أو لا؟ فالجواب لا ينافي، لأن لكل مقام مقالا، فإذا كان المصلحة في الغلظة والشدة فعليك بها، وإذا كان الأمر بالعكس فعليك باللين والرفق. Secara umum Bapak Ibu kita diperintahkan oleh Rasulullah SAW untuk apa? Untuk berlaku lemah lembut dengan manusia. Secara umum, innallaha rafiqun yuhibbu rifqa fi kulli syai'in. Allah itu maha lembut dan Allah mencintai kelembutan pada semua urusan. Jadi perintah umumnya kita diperintahkan oleh Allah Azza wa Jalla untuk berlaku lemah lembut, berlaku baik kepada siapapun Bapak Ibu sekalian. Fabima rahmatin minallahi lintalahum, maka dengan rahmat Allah lah wahai Muhammad engkau berlemah lembut kepada manusia, kepada umatmu, karena sikap lemah lembut ini dicintai oleh Allah Azza wa Jalla. Tapi ada masanya Bapak Ibu sekalian, kita perlu menunjukkan ketegasan kita, menunjukkan sikap kekuatan kita di hadapan manusia.
Ya, apakah ketika kemudian kita menunjukkan kekuatan kita, ketegasan kita di hadapan manusia, di hadapan syariat Allah sebagaimana apa? Sebagaimana Abu Bakar As-Siddiq yang dikenal dengan kelemah lembutannya. Tapi ketika Umar datang kepada Abu Bakar As-Siddiq meminta berdasarkan dorongan para sahabat yang lainnya, meminta agar Abu Bakar menukar siapa? Usamah bin Zaid, seorang panglima perang yang telah ditunjuk oleh Nabi Muhammad sebelum Nabi Muhammad wafat untuk memimpin sebuah pasukan perang yang sangat besar. Dan para sahabat senior merasa Usamah bin Zaid karena masih muda, ini belum layak menjadi pemimpin kaum muslimin. Lalu kemudian mereka utus Umar ibn Khattab radhiyallahu anhu menjumpai Abu Bakar agar Abu Bakar menukar Usamah bin Zaid dengan yang lainnya yang lebih berhak dan lebih pantas dan lebih cocok untuk menjadi panglima perang. Di saat itulah kemudian Abu Bakar menunjukkan ketegasannya di hadapan Umar, Bapak Ibu sekalian. Orang yang dikenal dengan lembut, tapi kala itu Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu berdiri lalu memegang jenggot Umar ibn Khattab dengan sangat keras. Wahai Umar, apakah engkau meminta agar aku mengganti apa yang telah ditetapkan oleh Allah Azza wa oleh Rasulullah SAW? Demi Allah, wahai Umar, selagi aku masih hidup, kata Abu Bakar, maka hal itu tidak akan pernah terjadi. Itu Umar ibn Khattab itu sampai merinding, Bapak Ibu, dan menggigil ketakutan di hadapan Abu Bakar As-Siddiq. Padahal dikenal dengan lembut, tapi ada masanya Abu Bakar menunjukkan ketegasannya di hadapan manusia, bahkan di hadapan Umar ibn Khattab. Bagaimana tegasnya siapa? Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu kepada siapa? Kepada orang-orang yang tidak mau membayar zakat. Bahkan Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu memerintahkan kaum muslimin untuk memerangi mereka. Seorang yang dikenal dengan kelembutan, tapi ada masanya di mana dia menampakkan ketegasan dan kekuatannya di hadapan manusia. Dan bukan berarti menafikan itu, Bapak Ibu sekalian. Walaupun Allah perintahkan kita untuk berlemah lembut dengan manusia secara umum, Bapak Ibu sekalian, tapi bukan berarti menghilangkan ketegasan dan kekuatan kita di hadapan syariat Allah Azza wa Jalla. Dan Abu Bakar salah satu contoh model yang utama dalam hal ini, Bapak Ibu sekalian. Kemudian kaum muslimin dan muslimat, karena dikatakan li'anna likulli maqamin maqal, pada setiap tempat ada ungkapan yang pas untuk disampaikan. Fa idza kanat al maslahah fil ghalza wa shiddah fa alika biha, maka ketika sikap tegas itu diperlukan, maka itu jauh lebih utama, ya. Tapi tidak selalu, ya Pak Ustaz. Artinya bawaannya tidak mau tidak mau tersenyum, misalnya hanya menampakkan rasa amarahnya, ya, karena pada tempatnya ada maqam, ada makal, ada perkataan, ada sikap, ada situasi yang harus kemudian kita lihat. Wa idza kana al-amru bil aksi fa alayka bil lain wa rifqi. Tapi kalau urusan hal-hal yang remeh temeh, maka kita, Bapak Ibu, berlapang dada jauh lebih utama. Tapi kalau sudah berbicara dengan syariat Allah Azza wa Jalla, apa kata Nabi Muhammad? Lau Fatimah bintu Muhammad sariqat la qata'tu yadaha. Sekalipun Fatimah anaknya Muhammad mencuri, kata Nabi Muhammad, maka aku akan potong tangannya. Jadi kalau sudah berhadapan dengan syariat, Nabi Muhammad adalah orang yang sangat tegas. Tapi kalau dalam bermuamalah, Nabi Muhammad adalah orang yang penuh dengan kelembutan dan kasih sayang. Ya, Aisyah saja kan pernah ditegur oleh Nabi Muhammad, orang yang paling dicintai oleh Nabi. Ya, istri yang sangat dicintai oleh Nabi. Tapi ketika Aisyah radhiyallahu an melakukan kesalahan, salah satunya pernah menceritakan tentang siapa, Pak? Aisyah radhiyallahu anha bercerita tentang istri Nabi Muhammad SAW. Ya Rasulullah, kata Aisyah, karena kecemburuannya, Pak Ustaz, kepada seorang istri Nabi Muhammad yang baru saja bergabung di dalam keluarga besar Nabi Muhammad SAW. Dan dia adalah Sofia binti Huyai, Bapak Ibu sekalian. Ya, jadi Aisyah ini cemburu dengan Sofia, dan kata Aisyah, hasbuka min Sofiyati kada wa kada, cukuplah engkau dari Sofia, karena Sofia itu orangnya begini dan begitu. Apa kata Nabi? Ya Aisyah, laqad qulti kalimatan law muzidti bima'il bahri lamazathu. Engkau sudah mengatakan satu perkataan yang jika engkau celupkan perkataanmu tadi kepada air laut, maka cukup dengan perkataanmu itu engkau telah mencemarkan seluruh air laut. Jadi Nabi Muhammad, dalam urusan syariat Allah, dia adalah orang yang sangat tegas. Ketika Rasul perintahkan Aisyah untuk menanggalkan hordeng yang di dalamnya ada surah, ada gambar-gambar, Bapak Ibu sekalian.
Ya, ya Aisyah berharap ketika dia memasang hordeng itu Nabi Muhammad senang karena menghias rumahnya. Tapi kata Nabi Muhammad, ya Aisyah, inna asyaddan nasi adaban yaumal qiyamah, sesungguhnya orang yang paling keras azabnya di hari kiamat adalah orang-orang yang menyerupai makhluk Allah Subhanahu wa taala. Karenanya Nabi Muhammad perintahkan kepada Aisyah untuk menanggalkan hordeng itu kembali, Bapak Ibu sekalian. Jadi kalau dalam syariat Nabi Muhammad adalah orang yang sangat tegas, tapi dalam bab muamalah Nabi Muhammad adalah orang yang penuh dengan kasih sayang dan penuh dengan kelembutan, Bapak Ibu sekalian. Jadi bukan berarti ya wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin ya lempeng aja begitu, Pak. Ada masanya kita menunjukkan ketegasan ya terhadap syariat Allah, tapi kalau dalam bab muamalah kita harus menjadi orang-orang yang penuh dengan kasih dan kelembutan seperti yang dicontohkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan juga Allah mengatakan dan Rasul dalam sebuah mengatakan sebagaimana hadis yang saya bacakan tadi, innallaha rafiqun yuhibbur rifqa fil amri kullihi. Allah itu maha lembut dan mencintai kelembutan dalam semua urusan ya. Tapi tadi di kulli maqamin maqal, ada tempatnya menempatkan hadis Nabi Muhammad SAW ini. Baik, barangkali itu yang bisa kami sampaikan Bapak Ibu sebagai pelajaran yang bisa kita petik dari hadis yang ke-18 ini. Ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Kalau bisa kita juga berusaha untuk menghafalnya, Pak. Ya, karena hadis-hadis di Arba'in An-Nawawi ini juga tidak terlalu panjang-panjang ya. Ada di beberapa hadis, termasuk di hadis ke-24 itu hadis yang terpanjang. Kenapa kita perlu menghafal hadis ini? Karena menghafal hadis ini juga punya keutamaan. Sebagaimana menghafal Quran juga punya keutamaan. Paling tidak salah satu hadis Nabi Muhammad menunjukkan keutamaan menghafal hadis Nabi Muhammad ini. Rasul mengatakan, man hafidha ala ummati arba'ina hadisan min amri dini ba'asahu Allahu yaumal qiyamati fi zamratil ulama wal fuqaha. Barang siapa di antara umatku, kata Nabi, yang menghafal 40 hadis dari perkara agamanya, maka Allah akan bangkitkan ia kelak di hari kiamat di tengah-tengah para fuqaha dan ulama, kata Nabi. Dan sebab itulah Imam An-Nawawi rahimahullah mengumpulkan 42 hadis ini. Jadi bukan tanpa sebab Imam An-Nawawi rahimahullah memilih 42 hadis ya, tapi berdasarkan hadis Nabi Muhammad tadi. Ya, karena hadis Nabi Muhammad itu jumlahnya banyak. Imam Ahmad bin Hanbal saja berapa hadis yang beliau hafal, Pak? 1 juta hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Abu Zur'ah Ar-Razi juga seorang ulama hadis, dia mengatakan apa? Hafiztu mi'atai alfi hadisin kama yaqulul insan qul huwallahu ahad. Aku menghafal 200.000 hadis Nabi Muhammad seperti manusia mengucapkan qul huwallahu ahad. Jadi kalau dia baca 200.000 hadis, hafalan hadisnya itu mengalir di lisannya seperti mengalirnya kita dalam membaca surat Al-Ikhlas. Masya Allah. Nah, pertanyaannya, sudah berapa hadis yang kita hafal dari hadis-hadis Nabi Muhammad alaihi salatu wassalam? Juga dalam hadis yang lain Rasul bersabda, naddarallahu imran, semoga Allah mencerahkan wajah seseorang, alladzi sami'a maqalati, yang mendengarkan perkataanku, fawa'aha, lalu dia menjaganya. Sebagian ulama mengatakan fawa'a ini menghafalnya, wa addaha masami'aha, dan dia melakukan apa yang dia dengar dari perkataan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Masya Allah. Jadi banyak sekali keutamaan ya, menghafal hadis Nabi Muhammad alaihi wasallam ini, karena hadis Rasul juga tidak semuanya panjang-panjang, banyak pendek-pendek, lebih banyak pendeknya dibandingkan panjangnya. Seperti hadis ini, ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Masya Allah. Ya, sedikit tapi maknanya begitu sangat dalam, dan itu menjadi salah satu kekhasannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum, subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di kalau Umar ini subhanallah, yang diinginkannya itu generasi-generasi luar biasa, orang-orang hebat. Lalu kemudian apa yang dilakukan oleh Umar? Fa'asta'miluhum fi ta'atillah, aku gunakan mereka ini di dalam ketaatan kepada Allah. Ketika kaum muslimin itu memiliki penyakit namanya wahan, yaitu hubbud dunya wa karahiyatul maut,
cinta dunia dan takut akan kematian. Lalu Nabi menjawab dengan yang lebih penting. Apa itu? Madza a'adatta laha? Apa yang engkau siapkan untuk kiamat itu? Bin Sulaiman tadi, inti yang bisa kita ambil apa? Solehkan diri kita. Solehkan diri kita sebelum mencari rezeki. Karena kalau kita tidak soleh, kalau kita tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dalam mencari rezeki itu akan terasa sulit.